186. Ucapan ini membuat wajah Sinan tiba-tiba menegang. Namun, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Zhang Hanyang, kau benar-benar sombong. Meskipun Raja Binatang Buas, Ling Qi, tidak sekuat aku, dia tidak jauh lebih lemah. Kau pikir kau bisa membunuhnya? Teratai Putih Malam Gelap adalah harta karun yang disempurnakan secara pribadi oleh penguasa kota Teratai Putih. Harta karun itu disimpan di Istana Kristal kelas atas dan dirawat dengan baik. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus menghancurkan Istana Kristal kelas atas. Bisakah kau melakukannya? Kau lebih mengenal mereka daripada aku. Jika mereka punya kelemahan, aku yakin kau akan mengetahuinya. Apakah kau memintaku untuk membantumu? Kau ingin. Meskipun aku tahu kelemahan mereka, mengapa aku harus memberitahumu? Bagaimana jika aku meningkatkan metode pertempuran rohmu untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 30%? Kesepakatan. Sinan segera mengangguk. Kemudian, dia tidak sabar untuk mendesak, biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Jika tidak ada manfaat nyata, aku pasti tidak akan membantumu. Apa-apaan ini? Dia setuju begitu saja. Zhang Han tercengang melihat seberapa cepat kesepakatan itu dibuat. Zhang terkejut karena Sinan ini tidak ragu untuk melawan rekan satu timnya. Yang ia pedulikan hanyalah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Baginya, tidak ada yang penting. Baru-baru ini dia mulai memahami seberapa besar metode pertempuran roh dapat meningkatkan keterampilan bertarungnya. Sekarang setelah dia mempelajari sedikit tentang metode tersebut, dia tentu ingin tahu lebih banyak. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa Zhang Han mengunjungi kota itu lagi, Sinan bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan kali ini. Sayangnya, kota sisik naga miliknya telah bangkrut, dan tidak ada yang mampu dia beli. Tetapi jika target Zhang Han adalah kota lain, bukankah itu akan lebih mudah? Melihat Zhang Han sedikit tertegun, Sinan berpikir bahwa Zhang Han masih memiliki beberapa keraguan. Oleh karena itu, dia berkata, ketika saya berada di wilayah raja, saya adalah bawahan Tuan Liu. Tuan Liu berada di jajaran atas bahkan di antara raja sejati, yang tentu saja berarti dia berada di alam eliksir. Ada beberapa kekuatan besar di wilayah raja, tetapi para pembesar sangat sedikit. Kakak tertua Tuan Liu adalah salah satu dari 13 pembesar. Satu-satunya pelindung yang dimiliki Tuan Kota Ling Qi adalah Tuan Yan. Yang mendukung Tuan Kota Teratai Putih adalah Tuan Lu. Tuan Yan dan Tuan Lu bukanlah tandingan Tuan Liu. Bahkan jika saya merampok kota mereka secara terbuka, Tuan Liu masih akan dapat menyelesaikannya. Jadi, saya pasti dapat membantu Anda merampok kedua kota itu, asalkan apa yang Anda tawarkan kepada saya cukup baik untuk menggoda saya. Zhang Han tidak membantahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, pola-pola kecil muncul di dinding satu persatu, menutupi pola-pola asli dan membuatnya tampak lebih rumit. Akan tetapi, hanya separuh pola lama yang ditutupi oleh pola baru. Mereka berdua tahu aturannya. Setelah kesepakatan terpenuhi, Zhang Han akan memberi Sinan seperangkat lengkap metode pertempuran. Sinan tidak mengatakan apapun. Ia hanya fokus memeriksa polanya. Setelah beberapa menit, ia menutup matanya dan bermeditasi sebentar. Kemudian, ia mulai memeriksa lagi. 2 jam berlalu dengan cepat saat ia melakukannya berulang kali. Ini misterius namun brilian. Dengan tatapan bingung di matanya, Sinan bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui metode pertarungan yang begitu hebat? Mendengar ini, Zhang Han tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Hal ini juga membuat Sinan semakin yakin bahwa pihak lain tidak dapat diduga. Aku akan melakukan beberapa pengaturan awal terlebih dahulu. Untuk merebut ramuan batin Ling Qi dan Teratai Putih Malam Gelap, satu-satunya cara adalah membuat mereka kembali ke wilayah raja. Meskipun kekuatan Ling Qi cukup tangguh, dia adalah yang paling mudah dihadapi. Sedangkan untuk Teratai Putih Malam Gelap, itu sedikit rumit karena juga melibatkan istana kristal kelas atas. Bahkan jika kekuatanmu berlipat ganda, kau tidak akan memiliki kesempatan, kata Sinan dengan nada menghina yang samar-samar. Pandangannya jelas. Zhang Han tidak dapat melakukannya sendiri, dan hanya dengan bantuannya, misi tersebut dapat terpenuhi. Di mana wilayah raja ini? Tanya Zhang Han. Di daratan yang dikelilingi oleh laut paling utara. Sinan tahu bahwa Zhang Han ingin tahu lebih banyak tentang tambang kuno, jadi dia menjawab, ada 2 benua yang ditemukan di dunia ini. Satu adalah Beastland, dan yang lainnya adalah King's Domain. Luas Beastland lebih dari 10 kali lebih besar dari King's Domain. Ada banyak binatang buas di sana. Klan kami memiliki 108 kota di Outer Domain. Hutan di dalamnya sangat luas, dan banyak Beast King tinggal di sana. Bahkan Ling Qi ditekan oleh Lord Yan secara langsung. Laut tanpa batas di selatan sangat luas. Banyak orang pergi untuk menjelajahinya, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah kembali. Laut paling utara bahkan lebih berbahaya.
Untungnya, 13 bangsawan telah menempatkan rantai pelindung di udara sehingga memungkinkan orang lain untuk memasuki King's Domain dengan aman. Zhang Han mengangguk sedikit. Tampaknya klan bayangan gelap belum banyak menjelajahi tempat ini, dan Xi Nan tidak akan menceritakan semua yang diketahuinya. Namun, gambaran kasarnya adalah bahwa tempat ini terdiri dari wilayah raja, tanah binatang, laut tanpa batas, dan laut paling utara. Apakah kamu pernah mendengar tentang harta karun petir? Zhang Han terus mengajukan pertanyaan. Sejauh ini, di Gunung Yu Mun tumbuh pohon Thunder Yang, bunga Thunder Yang, dan rumput Thunder Yang. Namun, tempat itu masih kekurangan kristal Thunder Yang dan pasir Thunder Yang. Jika kelima jenis harta karun itu dikumpulkan bersama, tempat itu akan menjadi tanah harta karun Thunder Yang. Pada saat itu, tanah dan formasi bintang 5 elemen akan saling melengkapi dengan formasi 5 elemen bintang. Dengan demikian, pertahanan Gunung Yu Mun akan begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam eliksir akan memiliki pekerjaan untuk menghancurkannya. Harta karun Thunder Yang. Apakah kamu berbicara tentang kristal Thunder Yang dan rumput Thunder Yang? Xi Nan mengangkat alisnya sedikit. Itu benar. Ekspresi Zhang Han sedikit berubah. Sepertinya Xi Nan setidaknya tahu sesuatu tentang kristal Thunder Yang. Jika kau memberiku lebih banyak sebagai balasannya, aku akan memberitahumu di mana kristal Thunder yang berada. Xi Nan tiba-tiba bersikap angkuh. Oh. Zhang Han tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Hahaha, aku bahkan bisa menipu orang-orangku sendiri, apalagi kau, orang luar. Jika kau ingin tahu keberadaan harta karun itu, kau perlu sedikit lebih memperkuat metode pertempuran rohku. Xi Nan tertawa. Saya akan meningkatkan kekuatannya sebesar 40%. 50%. Xi Nan mulai menawar. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa pemuda di depannya pasti tahu jauh lebih banyak daripada yang dibayangkannya. Saya akan menawari Anda 40% sebagai harga tertinggi. Anda tahu nilai sebenarnya dari kristal Thunder Yang. Kesepakatan. Itu benar. Di mata Xi Nan, kristal Thunder Yang hanyalah benda langka. Dia tidak begitu tertarik padanya. Atau dengan kata lain, dia sama sekali tidak mengetahui nilai sebenarnya dari kristal Thunder Yang. Sekarang setelah dia mendapatkan manfaat tambahan, hati Xi Nan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kemudian menambahkan, teratai putih malam gelap terhubung dengan istana kristal kelas atas melalui kristal Thunder Yang. Namun, agak sulit untuk mendapatkan kristal Thunder Yang. Xi Nan menatap Zhang Han tanpa berkedip dan berkata perlahan, begitu kita menyentuh teratai putih malam gelap, penguasa kota teratai putih akan segera mengetahuinya. Namun karena jaraknya, bahkan jika dia memberikan beberapa batasan pada kota teratai putih, aku akan dapat menghancurkannya. Namun saat kita menyentuh kristal yang petir, batasan pertahanan kota teratai putih akan sepenuhnya aktif. Aku pasti bisa melarikan diri, tetapi kau mungkin tidak. Ada berapa banyak kristal Thunder Yang? Zhang Han mengabaikan kata-katanya dan bertanya langsung. Hanya satu potong. Ukurannya sekitar 100 kristal standar. Itu akan cukup besar. Wajah Zhang Han berubah tenang kembali. Hal itu membuat Xi Nan bingung. Kristal Thunder yang tidak banyak berguna bagi manusia. Untuk apa kamu menginginkannya? Untuk koleksi. Tidak ada yang akan membeli itu. Xi Nan menjadi serius dan bertanya, saya telah bertemu dengan beberapa seniman bela diri dari wilayah luar. Tampaknya hanya orang-orang dari alam abadi Kunlun yang dapat berkomunikasi dengan kita semulus Anda. Oh, omong-omong, ada kekuatan lain, yang disebut Istana Hitam Putih. Istana Hitam Putih. Zhang Han mengangkat alisnya. Apakah Istana Hitam Putih berada di wilayah kerajaan? Iya, Istana Hitam Putih adalah kekuatan yang luar biasa di wilayah raja. Kepala istana adalah wanita yang cukup jelek. Namun, kekuatannya juga sangat dahsyat. Dia adalah salah satu dari 13 bangsawan. 6 tahun yang lalu, seorang murid Istana Hitam Putih pernah melewati kotaku. Hehe. Dan aku membunuhnya tanpa usaha. Xi Nan tak kuasa menahan diri untuk melontarkan beberapa komentar sinis. Saat itu, suasana hatinya sedang buruk. Ia kebetulan melihat murid Istana Hitam Putih lewat, yang berpakaian seperti seniman bela diri dari wilayah luar. Awalnya, Xi Nan mengira dia seniman bela diri asing biasa dan membunuhnya tanpa ragu. Namun kemudian, ia menemukan token yang dibawa pria itu. Melihat ekspresi Xi Nan, wajah Zhang Han sedikit mengeras. Di dunia sekuler, para pengikut Istana Hitam Putih semuanya adalah guru legendaris. Banyak orang merasa bahwa mereka akan muncul dan memukau dunia. Namun, tanpa diduga, para pengikut generasi ini dapat dengan mudah dibunuh oleh Xi Nan.
Istana hitam putih terletak di wilayah raja di tambang kuno, dan kepala istana adalah salah satu dari 13 orang terkemuka. Zhang Han menduga bahwa orang-orang terkemuka itu mungkin berada di tahap akhir ramuan. Seluruh dunia dengan cepat menjadi lebih jelas dan terperinci dalam pikiran Zhang Han. Ada alam abadi Kunlun, dunia sekuler utama, dunia kecil, dan tambang kuno. Di antara mereka, yang paling aman adalah dunia kecil. Dunia kecil terhubung ke dunia sekuler. Ada laut paling utara dan laut tanpa batas di tambang kuno. Apa yang ada di dalam tempat-tempat itu tidak diketahui untuk saat ini. Namun, dapat dibayangkan bahwa tambang kuno adalah tempat yang menunjukkan sebagian dari kekuatan yang terkumpul dari planet Sein Warrior. Adapun alam abadi Kunlun, itu seharusnya menjadi ruang cabang dari planet prajurit suci. Mungkin ada jalan menuju kosmos. Mengapa saya merasa bahwa segala sesuatu di planet ini mengikuti keinginan orang tertentu? Zhang Han terdiam. Semakin banyak ia belajar tentang dunia, semakin menyeramkan baginya. Kapan kita akan bergerak? Zhang Han tanpa sadar melihat pergelangan tangan kanannya. Dia tidak ingin membuang waktu. Besok, aku akan mengirim seseorang ke wilayah raja untuk membuat persiapan. Orang-orang kita akan memanggil kedua penguasa kota ke wilayah Raja Lusa. Kita akan mulai malam itu. Kurasa kita akan butuh 2 hari untuk menyelesaikan tugas kita di kedua kota. Jadi, totalnya akan memakan waktu 4 hari. Itu persis seperti yang direncanakan Zhang Han. Sayangnya, perubahan selalu melampaui rencana. Zhang Han berpikir bahwa setelah dia kembali dan menghancurkan sekolah angin salju, hidupnya akan kembali normal. Tapi saat itu siang hari di dunia sekuler. Pada siang hari, di kedalaman pegunungan Kunlun, kabut putih misterius mulai menyebar. Selama musim semi, ruang angkasa tiba-tiba mulai bergetar. Berdengung, berdengung, berdengung. Getaran demi getaran terjadi, seakan-akan ada makhluk tertentu yang tengah mengaum. Jagoan. Di kedalaman seluruh pegunungan Kunlun, kabut putih tiba-tiba mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, kabut itu naik hingga ribuan meter, diikuti oleh ledakan keras. Gelombang energi yang kuat dengan cepat menyapu ke segala arah. Para petinggi Badan Keamanan Nasional pertama kali melihat fenomena yang tidak biasa itu. Ye Tianlang segera bergegas bersama anak buahnya. Pada saat yang sama, sesuatu yang aneh juga terjadi di Amerika Utara, Inggris, dan negara-negara tetangga utama mereka. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan hilangnya banyak master besar Wu Dao dan seniman bela diri di alam dewa beberapa dekade lalu? Ye Tianlang berada di bawah tekanan besar. Ketika penyebaran fluktuasi energi berlangsung selama 3 jam. Sat, 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 sat. 5 sosok muncul. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua berambut putih. 3 lainnya adalah pria setengah baya. Dan yang terakhir adalah seorang pria berambut panjang berusia 30-an. Orang tua itu berwajah baik dan pendiam. Dia melihat sekeliling dan berkata sambil mendesah, sudah lebih dari 50 tahun sejak terakhir kali aku turun ke dunia sekuler. Dao Fu, 50 tahun bukanlah waktu yang lama bagimu. Apakah kamu benar-benar perlu menghela nafas? Kata seorang pria parubaya, agak geli. Lang Fan, kamu tidak mengerti. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, meliriknya, dan berkata, ki spiritual di dunia sekuler sudah habis dan sumber dayanya langka. Bukannya mereka tidak berbakat. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ada tokoh-tokoh kuat di antara mereka yang berasal dari dunia sekuler, bukan? Maksudmu Zhang Mu? Pria parubaya berwajah kurus lainnya berkata sambil tersenyum, dia memang hebat. Sayang sekali dia menyimpan dendam terhadap pangeran ketiga kuil angin salju, Nan Feng. Dia hampir mati 2 kali di tangan Nan Feng. Meskipun dia telah tumbuh lebih kuat, dia masih bukan tandingan Nan Feng. Untungnya, dia tahu batasnya dan telah berperilaku baik. Jika dia membuat marah penguasa kuil angin salju dan diburu, dia pasti akan terbunuh bahkan jika lembah dalam mendukungnya. Hahaha, bagaimana bisa kau mengatakan itu di depanku? Pria berambut panjang berusia awal 30-an itu memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya. Dia berkata, Zhang Mu bukanlah ancaman bagi kuil angin salju kita. Dia hanyalah mainan pangeran ketiga. Kalau tidak, dia pasti sudah dibunuh oleh pangeran ketiga sejak lama. Lagi pula, lembah dalam sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan sekolah angin salju kita. Nancy-san, kau bekerja untuk Nan Feng. Konon, Nan Feng mendirikan sekolah salju angin di dunia kecil dan memiliki banyak bakat di sekolah itu. Dia sangat murah hati dengan mengirimmu ke sini. Pria parubaya berwajah persegi yang sedari tadi terdiam tak kuasa menahan ejekannya. Menurut perintah, kau ambil sekolah salju angin, tetapi kami akan memilih yang lainnya. Jika kau melakukan trik apapun, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Mungkin dengan kesalahan kecil, sekolah salju angin akan lenyap begitu saja. Apa katamu? Wajah Nancy-san berubah muram.
Wuxi, kau ingin menjadi musuhku? Aku hanya memberitahumu aturannya, jawab pria parubaya bernama Wuxi dengan tenang. Tetap butuh waktu bagi seseorang dari dunia sekuler untuk berkembang meskipun mereka berbakat. Tidak masalah jika aku membunuh beberapa dari mereka. Dan mereka bisa saja dari sekolah angin salju atau tempat lain. Terserah aku. Jika orang luar ada di sana, mereka dapat mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah Daofu. Lelaki setengah baya berpakaian hitam bernama Lang Fan, lelaki setengah baya berwajah kurus bernama Yuan Bing, lelaki setengah baya berpakaian Qian bernama Wuxi, dan lelaki yang relatif lebih muda di antara mereka adalah Nan Sisan, yang bekerja untuk Nan Feng, pangeran ketiga dari kuil angin dan salju. Kelima orang itu tidak termasuk dalam satu pasukan. Mereka saling menjaga satu sama lain tetapi pada saat yang sama memiliki tujuan yang sama. Mereka adalah seniman bela diri dari dunia sekuler. Wuxi, di dunia sekuler, kita sangat dekat dengan tahap eliksir. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, kamu pasti bisa mencobanya. Nan Sisan menyeringai lalu berkata, aku tidak ingin membuang waktuku untukmu. Terakhir kali, karena banyak orang datang, mereka memilih seniman bela diri satu per satu. Sekarang, hanya ada 5 dari kita, jadi tidak perlu membuang waktu. Bagaimana kalau kita mengeluarkan perintah dan memberitahu seluruh dunia bahwa semua seniman bela diri di atas tahap Grandmaster harus berkumpul di Gunung Kunlun besok? Masing-masing dari kita akan bertanggung jawab atas satu area. Setelah inspeksi di dunia sekuler, kita akan pergi untuk memilih seniman bela diri di dunia kecil. Sepakat. Si tua Daofu mengangguk. Dia juga mendukung rencana semacam ini. Sebelum mereka tiba di sini, mereka sempat berdiskusi sebentar. Tidak semudah itu untuk membuka pintu masuk ke dunia abadi Kunlun dan dunia sekuler karena ada batas waktu. Mereka sempat berpikir untuk pergi ke tambang kuno setelah menyelesaikan tugas mereka. Konon, orang-orang yang pergi ke sana lebih dari 50 tahun lalu memperoleh beberapa barang bagus. Mereka terbang keluar, dan tepat ketika mereka meninggalkan pegunungan Kunlun, mereka melihat selusin orang terbang cepat ke arah mereka. Ye Tianlang memimpin. Dia bertanya dengan hati-hati, saya ingin tahu dari mana kalian, para senior, berasal. Daofu bertanya sebagai balasan, dan kamu? Kami dari Badan Keamanan Nasional, organisasi resmi negara Hua. Ye Tianlang sepertinya menebak sesuatu. Dia tidak bisa merasakan aura kelima orang itu saat mereka melayang di sana. Tidak perlu menebak lagi. Mereka adalah ahli yang kuat. Itu membuat Ye Tianlang bertindak lebih sopan. Dia menangkupkan kedua tangannya. Kami merasakan adanya fluktuasi energi yang tidak biasa di sini, jadi kami datang untuk memeriksanya. Kami tidak menyangka akan bertemu dengan kalian, para senior. Aku heran. Kami dari dunia abadi Kunlun. Daofu tersenyum sambil berkata, kalian pejabat. Waktu yang tepat. Aku butuh bantuan kalian. Ye Tianlang berkata, silakan perintahkan kami. Daofu berkata, minta semua seniman bela diri di atas panggung Grandmaster untuk pergi ke Gunung Kunlun besok. Tetaplah di sini. Kami punya sesuatu untuk diumumkan. Ye Tianlang ragu-ragu sejenak. Baiklah, namun, sebelum dia selesai berbicara. Nan Sisan berkata dengan dingin, waktumu hanya 1 hari. Besok pagi, kita akan melakukan inspeksi. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Berdengung. Ada suara dengung di kepala Ye Tianlang, dia merasakan tekanan yang mendominasi dari Nan Sisan. Ye Tianlang memberanikan diri untuk berkata, saya ingin tahu alasannya sehingga saya bisa memberitahu mereka dan mengeluarkan perintah. Kalau tidak, kebanyakan dari mereka mungkin tidak akan datang. Dia merasa sedikit dingin di dalam. Orang-orang di sampingnya, termasuk White Tiger, semuanya merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun karena takut akan membawa kematian bagi diri mereka sendiri. Nan Sisan mendengus, tekanannya hampir mencekik Ye Tianlang. Beraninya kau bertanya tentang masalah kita. Aku memberimu waktu 3 detik. Lakukan atau mati. Ye Tianlang buru-buru menjawab, iya. Aku akan segera mengeluarkan perintah agar dunia mengetahuinya. Ketika dia mengetahui bahwa pihak lain itu kuat dan berasal dari alam abadi Kunlun, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menolak mereka secara langsung. Dia bisa merasakan bahwa pria berusia 30-an di antara pihak lain itu memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Ketika pria itu melihat mereka, dia seperti melihat mereka sebagai semut di bawah kakinya. Tidak perlu takut. Jika kalian bekerja sama, tidak akan terjadi apa-apa. Dunia abadi Kunlun dan dunia sekuler adalah satu dunia. Kami tidak akan membunuh tanpa alasan. Kami hanya ingin mengumpulkan mereka untuk mengumumkan sesuatu. Kalian akan tahu besok. Orang tua bernama Daofu itu tampak lembut.
Dia menjelaskan kepada Ye Tianlang dan kemudian tersenyum kepada keempat orang lainnya, bagaimana kalau kita masing-masing pergi ke timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Setelah hari ini, kita akan melakukan inspeksi besok pagi untuk memeriksa apakah ada yang tidak hadir. Dan kemudian kita akan berkumpul kembali di sini. Sudah diputuskan. Aku akan memilih utara. Setelah mengatakan itu, Lang Fan segera terbang menjauh. Aku akan memilih timur, melihat Nancy San hendak berbicara, Wuxi menambahkan sebelum dia berbicara dan kemudian pergi tepat setelah dia selesai berbicara. Wajah Nancy San berubah muram. Dia juga ingin pergi ke timur. Yuan Bing yang pendiam juga berkata, aku akan pergi ke barat. Kalau begitu aku akan tetap di tengah. Menurut divisi kita, bagian tengah relatif kecil dan aku tidak ingin bekerja terlalu keras. Bagaimana kalau aku serahkan bagian selatan yang lebih besar kepadamu? Dao Fu menatap Nancy San. Hehe. Nancy San terkekeh dan pergi dengan cepat. Berdasarkan pembagian wilayahnya, pintu masuk ke dunia kecil tersebut masing-masing ada di timur, barat, dan utara. Di tengah ada 2 pintu masuk, sedangkan di selatan tidak ada satu pun. Karena mereka semua tahu bahwa Nanfeng telah membangun sekolah angin salju, jadi tentu saja Nancy San harus memilih tempat terburuk. Sayangnya, Nancy San tidak berpikir dengan cara yang sama. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Pangeran Nanfeng kembali dan memberitahu saya betapa makmurnya sekolah angin salju. Sekarang, sekolah itu pasti telah menjadi sekte terhebat, bukan? Murid-murid kami ada di 5 dunia kecil, dan kami memiliki banyak murid. Saya tidak peduli tentang memenangkan hati orang-orang dunia kecil dari Anda. Melihat kelima orang itu pergi dengan cepat, Ye Tianlang menjadi tercengang. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Azure Dragon dengan suara serak. Mereka dari Kunlun Immortal World dan tampaknya sangat kuat. Jika kita mengumpulkan begitu banyak orang dan kemudian mereka menyerang, Badan Keamanan Nasional akan menjadi pendosa terbesar. Kita tidak punya pilihan. Apa kau tidak mendengar apa yang mereka katakan? White Tiger mendesah. Mereka telah membagi wilayah. Dengan indera jiwa mereka yang kuat, jika kita tidak memberitahu dunia, mereka akan membantai dunia seni bela diri. Banyak orang akan mati. Apakah kita juga memberitahukan pada dunia kecil? Tidak. Ye Tianlang terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Para seniman bela diri dari sekte-sekte dunia kecil juga berada di dunia sekuler. Mereka akan tahu begitu kita merilis berita. Mereka yang berasal dari dunia abadi Kunlun tidak bisa dianggap enteng. Aku bisa merasakannya. Mereka jauh lebih menakutkan daripada mereka yang berada di tahap puncak surga. Karena kita tidak bisa menghentikan mereka, kita akan menuruti mereka. Mungkin itu bukan yang kita pikirkan, dan mereka memang punya sesuatu untuk diumumkan. Ye Tianlang entah bagaimana merasa bahwa sekelompok besar orang yang menghilang lebih dari 50 tahun lalu mungkin tidak mati. Sebaliknya, mereka mungkin telah memasuki dunia abadi Kunlun. Oleh karena itu, melalui Badan Keamanan Nasional, berita itu dengan cepat tersebar ke seluruh dunia seni bela diri. Kunlun Immortal World ingin dunia tahu bahwa semua seniman bela diri di atau di atas tahap Grandmaster Wu Dao harus berkumpul di timur pegunungan Kunlun besok pagi. Apa-apaan ini? Di mana Kunlun Immortal World? Benar-benar menyebalkan. Kau ingin dunia tahu. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Beberapa seniman bela diri muda mencemoohnya. Tentu saja, sebagian besar yang mengejek bukanlah Grandmaster Wu Dao, jadi pada dasarnya hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun demikian, semua master besar Wu Dao merasa agak bingung. Apakah ini berarti sesuatu yang besar akan terjadi? Akhirnya, ketika dunia seni bela diri menjadi kacau, beberapa seniman bela diri dari generasi tua muncul dengan jawaban. Dunia abadi Kunlun adalah tanah suci, bahkan jauh lebih besar dari dunia kecil. Saya pernah mendengar dari kakek kedua saya bahwa orang-orang dari dunia abadi Kunlun dapat melakukan hal-hal ajaib. Kita tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sekarang, jika mereka muncul lagi, itu mungkin merupakan berkah atau malapetaka. Semua makhluk abadi menyendiri di sana. Kau tidak bisa melanggar perintah. Kata-kata ini menggemparkan dunia seni bela diri. Banyak orang merasa bahwa dunia akan berubah. Pada saat yang sama di kota Sanmen, seorang pria berusia awal 20-an baru saja keluar dari kafe internet. Dengan wajah cemberut, dia mengumpat, sungguh sial. Hanya menang 1 kali. Sulit mendapatkan poin di turnamen peringkat itu. Dalam perjalanannya, dia melihat botol air mineral dan menendangnya dengan keras. Seorang lelaki tua di dekatnya dengan tenang bertanya, mengapa kamu tidak mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah? Pemuda itu membentak, orang lain yang melemparnya. Kenapa aku harus menanggung kesalahan orang lain? Namun, ketika ia melihat bahwa orang itu sudah tua, ia kehilangan minat untuk berdebat. Sambil berjalan maju, ia menendang botol itu lagi ketika melewatinya.
Ternyata ia menendangnya tepat ke tempat sampah. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan begitu akurat. Saat dia masih muda, dia menyadari bahwa dia lebih kuat dari teman-temannya. Dia bisa meluncur di atas es dan tanah, dia memiliki keseimbangan yang baik dan bisa mengerahkan kekuatannya dengan cara yang akurat. Ia tidak menganggapnya sesuatu yang aneh karena ia hanya berpikir bahwa dirinya berbakat dalam menggunakan kekuatan. Merasa kesal, ia berjalan menuju asramanya. Usianya 20 tahun dan seharusnya kuliah, tetapi ia belajar cara menjadi juru masak. Hari ini adalah hari liburnya, dan ia menghabiskan sepanjang hari bermain game tetapi merasa sangat buruk setelah kalah berkali-kali. Asramanya agak terpencil, dan dalam perjalanan pulang, dia akan melewati sebuah lembah. Tidak. Aku sudah kehilangan banyak hal. Aku harus merebutnya kembali. Di tengah perjalanan, pemuda itu berhenti berjalan dan segera berbalik. Ah! Tepat saat dia berbalik, dia melihat lelaki tua itu berjarak kurang dari setengah meter darinya, bahkan tidak bersuara. Apakah dia hantu? Pemuda itu ketakutan dan terjatuh ke tanah. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Mau berkultivasi bersamaku. Bercocok tanam. Kau pasti sedang bermimpi, orang tua." Pemuda itu menepuk-nepuk pantatnya. "Berkultivasilah sendiri. Aku akan bermain game." Berhenti. Sebuah suara tenang terdengar. Berdengung. Pemuda itu tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Ia bahkan tidak bisa berkedip. Dia ingin membuka mulutnya tetapi beratnya 1 ton. Berdebar. Apakah aku bertemu hantu? Jantung pemuda itu berdebar kencang. Keringat membasahi punggungnya. "Aku bukan hantu." Sang tetua tersenyum. "Kau bisa memanggilku seorang kultivator. Petani." Pemuda itu tiba-tiba menemukan bahwa ia dapat berbicara lagi. "Benar sekali. Di dunia ini, kamu belum pernah mendengar tentang seniman bela diri." "Seniman bela diri?" "Orang-orang yang ahli dalam seni bela diri. Saya pernah menyaksikan pertarungan di antara para seniman bela diri itu." Mendengar itu, lelaki tua itu menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berkata, "Seniman bela diri berarti hanya tingkat rendah. Namun, memang ada beberapa yang hebat. Dan kultivasi saya adalah seperti ini. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu melayang 5 meter di atas tanah dan kemudian jatuh. Ketika pria itu menunjuk ke depan, bola energi merah muncul, berubah menjadi berbagai bentuk, yang aneh. Pemuda itu gemetar karena ketakutan. Kau, seorang yang abadi. Bagimu, aku adalah itu." Lelaki tua itu terkekeh dan dengan santai memberi tanda padanya, sambil berkata, "Aku memberimu waktu 1 hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu. Aku akan membawamu pergi besok pagi." Pemuda itu menolak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau." "Oh. Kultivasi akan memperpanjang umurmu bahkan hingga 1000 tahun. Bagi kami para kultivator, setelah 100 tahun, orang-orang dunia sekuler hanya akan berubah menjadi tulang belulang, tetapi kami tetap ada. Tidakkah kau menginginkan keabadian?" "Tidak, aku tidak menginginkan keabadian. Aku tidak ingin pergi. Aku punya keluarga." Pemuda itu tidak tahan dengan tekanan itu dan menangis. "Aku tidak bilang kamu tidak bisa kembali. Saya bisa. Iya. Kalau begitu, bolehkah aku memikirkannya?" "Kamu tidak punya hak untuk memikirkannya. Kamu akan pergi bersamaku besok pagi." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu perlahan menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Orang tua itu adalah Daofu. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mencari beberapa orang yang memiliki bakat luar biasa. Ia memang berjanji kepada para pemuda bahwa ia akan kembali, tetapi itu tidak akan terjadi hingga beberapa dekade setelah kepergian mereka. Mungkin ketika jalur antara alam abadi Kunlun dan dunia sekuler stabil, kamu bisa kembali setiap beberapa tahun." Daofu menggelengkan kepalanya pelan. Tanpa berpikir panjang, ia pun menuju ke tempat tujuan berikutnya. Namun, tepat saat ia meninggalkan kota Sanmen, 2 orang seniman bela diri alam dewa menghampirinya dengan hormat. "Senior, kami dari Badan Keamanan Nasional, menunjukkan jalan untuk Anda." "Hah?" Daofu berhenti sejenak lalu mengangguk. "Bagus. Akan selalu lebih mudah jika seseorang dapat menunjukkan jalan kepadanya. Yang terpenting adalah bahwa ini adalah pertama kalinya Daofu berada di dunia sekuler. Ada banyak hal yang tidak ia pahami. Ia hanya merasa bahwa gedung-gedung pencakar langit dibangun dengan baik. Ia juga kagum dengan mobil-mobil di jalan dan juga pesawat-pesawat. Ia tidak menyangka orang-orang biasa itu telah menaklukkan langit dan laut dengan teknologi. Hal yang sama berlaku pada 4 lainnya. Mereka semua dipimpin oleh orang-orang dari Badan Keamanan Nasional. Mereka cepat. Tur singkat ke setiap kota, dan mereka akan segera pergi. Terutama bagi Nan Sisan karena tak seorang pun yang benar-benar memenuhi syarat di matanya. Saat senja.
Dua orang pria yang memimpin jalan menuju Nansisan berkata dengan hormat, "Senior, di depan kita adalah Xiangjiang, kota yang relatif makmur." Namun, Nansisan tidak menanggapi. Dia pun membenci kedua temannya. Terbang di Xiangjiang sebentar, Nansisan mengangguk. Memang, ada lebih banyak Grandmaster dan God Realm Stage Master. Hah, menarik. Mereka bisa menghalangi indraku. Tiba-tiba, wajah Nansisan membeku dan dia terbang cepat ke Teluk Bulan Baru. Ketika dia tiba di dekat Gunung Bulan Baru, wajah kedua Master Alam Dewa yang menyertainya sudah merah, mereka tidak dapat terbang lagi dan akhirnya dengan cepat jatuh ke tanah. Nansisan tampak semakin terkejut. Formasi ini bagus, bahkan sedikit menahan saya. Pasti butuh orang yang tidak biasa untuk membuat formasi seperti itu. Pangeran Nanfeng berkata bahwa aku hanya perlu berhati-hati jika menyangkut tambang kuno dan istana hitam putih di dunia sekuler. Karena orang-orang tambang kuno terjebak, apakah ini rumah besar seseorang dari istana hitam putih? Haruskah aku masuk? Merasakan formasi yang mengelilingi sekte tersebut, Nansisan tiba-tiba goyah. Kalau itu benar-benar istana hitam putih, dia harus berhati-hati. Itu bisa menjelaskan banyak hal jika dia bisa membuat pangeran ketiga memberitahunya terlebih dahulu. Di dekat Gunung Bulan Baru, Nansisan turun ke tanah, memandang keduanya, dan bertanya, "Tempat apa ini?" Tempat ini milik Zhang Hanyang, yang ayahnya adalah Tuan Muda Sekte Ksatria Surgawi. Dan Sekte Ksatria Surgawi adalah sekte terbesar di dunia Kunsu. Sekte Ksatria Surgawi. Kedengarannya familiar. Nansisan mengerutkan kening, berpikir beberapa detik, dan bertanya, apakah itu istana hitam putih? Baiklah, keduanya bertukar pandang dan tampak ragu-ragu. Salah satu dari mereka bereaksi cepat dan menjawab, kami tidak tahu tentang itu, meskipun banyak orang menduga bahwa Zhang Hanyang berasal dari istana hitam putih karena ia dapat meningkatkan ilmu bela dirinya dengan sangat cepat. Benarkah? Nansisan menenangkan diri dan mengurungkan niatnya untuk menerobos masuk. Dia hanya mengamati gerbang itu selama beberapa menit. Dua kelompok orang memasukinya, salah satunya adalah 6 Master Alam Dewa, dan yang lainnya adalah orang biasa. Nansisan memeriksa bakat mereka dan menyadari bahwa bahkan di antara orang biasa, salah satu dari mereka sangat berbakat, dan sisanya juga lumayan. Yang berbakat adalah Zhou Fei, atau lebih tepatnya, anak Zhou Fei dalam perutnya. Beritahu mereka bahwa semua orang di sini, termasuk Master Besar Wu Dao, seniman bela diri, dan orang biasa, harus pergi ke Gunung Kunlun. Jika aku melihat satu orang pun besok pagi, aku akan menghancurkan tempat ini. Nada bicara Nansisan tenang. Dia memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Jika mereka semua datang, ia dapat berbuat apa saja kepada mereka. Jika tidak datang dan tidak ada ahli kuat yang muncul, ia dapat membobolnya. Tak lama kemudian, penduduk di Gunung New Moon mengetahui keputusan Nansisan. Pagi-pagi sekali, mereka juga mengetahui berita itu dari Jiang Yanlan. Orang-orang dari dunia abadi Kunlun telah datang. Oleh karena itu, banyak orang kembali ke Gunung New Moon sesegera mungkin. Dunia abadi Kunlun. Ekspresi Zhang Guangyu sedikit berubah. Dia memanggil semua orang kembali ke Gunung New Moon. Bahkan Meng Meng pun harus mengambil cuti. Karena orang-orang dari dunia abadi Kunlun telah datang, mereka harus berhati-hati lebih lagi. Target dunia abadi Kunlun adalah bahwa murid-murid mereka ada di seluruh tanah bangsa Hua. Kemudian mereka mendengar bahwa Nansisan telah memerintahkan semua orang di Gunung New Moon untuk pergi ke sebelah timur Gunung Kunlun. Seketika, mereka semua menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Kita akan pergi sesuai perintah mereka. Apa itu Kunlun Immortal World? Saat guru kembali, dia akan membunuh mereka semua. Mu Sue mendengus dan tidak yakin. Zhang Guangyu juga merasa tidak yakin. Dia bertanya kepada Wang Xiaowu di dekatnya, apakah kamu sudah menangkapnya? Mereka, pintu masuk dunia Kunsu, Sekte Ksatria Surgawi, dan tambang kuno semuanya mengirim orang untuk menghubungi Zhang Han. Tidak ada kabar terbaru sejak berita terakhir. Penguasa kota Sisik Naga menghilang, penguasa kota Lingqi dan kota Teratai Putih pergi jauh ke dalam tambang kuno. Penguasa muda tidak ada. Yun Fei Yang dan yang lainnya memanggil kemana-mana di negeri naga tersembunyi untuk beberapa saat tetapi tidak mendapat tanggapan. Kurasa dia ada di suatu kota. Bagaimana kalau kita kembali dan tinggal di Sekte Ksatria Surgawi sampai semuanya selesai? Tetua pertama berkata, menurut Ye Tianlang, level mereka jauh lebih tinggi daripada tahap puncak surga, dan jumlahnya ada 5. Kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tetapi dengan formasi langit dan bumi di sini, ini adalah tempat yang paling aman, bukan? Rong Jiali menghela napas. Kita harus memutuskan masalah ini pada akhirnya. Han baru saja memasuki tahap puncak langit dan sendirian, tetapi ada 5 dari mereka. Tetapi jika kita tetap tinggal, orang itu berkata bahwa dia akan menyerang jika dia melihat seseorang di sini besok pagi.
Jika dia berani mengatakan hal seperti itu, aku khawatir dia mampu menghancurkan formasi kita. Wang Zanpeng berkata sambil mengerutkan kening, aku mendengar dari Han bahwa meskipun formasi langit bumi di sini kuat, masih ada kelemahan. Jika dia mengetahuinya, kita akan menghadapi situasi yang lebih buruk. Tunggu sebentar. Jiang Yanlan memeriksa ponselnya dan tiba-tiba menambahkan, saya baru saja mendapat berita. Mereka juga akan pergi ke dunia kecil dan bahkan berencana untuk pergi ke tambang kuno. Bagaimana kalau kita pergi ke luar negeri? Singapura atau Amerika Utara? Situasinya sama di luar negeri. Jiang Yanlan menggelengkan kepalanya. Banyak ahli muncul tanpa alasan di mana-mana. Dan orang itu ada di Xiangjiang. Jika kita pergi, dia mungkin akan segera muncul. Kita tidak bisa melakukan ini, dan kita tidak bisa melakukan itu. Apakah kita tidak punya pilihan? Tetua pertama menggertakkan giginya. Perasaan seperti ini membuatnya marah. Bagaimana dengan ini? Yan, Meng Meng, tim keamanan, dan tetua pertama, kalian akan pergi ke Sekte Ksatria Surgawi. Aku, Master Wang, dan yang lainnya akan pergi memeriksa di Gunung Kunlun. Zhang Guangyu akhirnya membuka mulutnya setelah beberapa saat terdiam. Sebaiknya kita berangkat lebih awal. Kita akan berangkat sekarang. Melihat suasana yang suram, Jiang Yanlan berkata, jangan terlalu khawatir. Organisasi resmi kami juga bereaksi. Mereka akan menggunakan beberapa senjata jika diperlukan. Apakah ini akan berhasil? Orang-orang itu bukan target yang bisa diincar. Mu Sue mengerutkan bibirnya. Siapa tahu? Jiang Yanlan menggelengkan kepalanya, juga merasa tidak yakin di dalam hatinya. Oleh karena itu, orang-orang di Gunung Bulan baru bersiap-siap dan masuk ke dalam mobil. Saat mereka hendak berangkat, sat, 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 sat. Ratusan seniman bela diri mengepung Gunung Bulan baru. Zhan San, naga langit sekolah salju angin di dunia Kunsu saat itu, memimpin. Wajah Zhang Guangyu langsung berubah. Zhang Guangyu, tunjukkan wajahmu. Suara Zhan San tenang. Us. Zhang Guangyu turun dari mobil. Dengan cepat, dia tiba di gerbang Gunung Nyumun. Formasi-formasi muncul di belakangnya, melindungi gunung. Hahaha, Zhang Guangyu, kurasa kamu juga mendengar beberapa berita, bukan? Zhan San tampak puas. Biar ku beritahu, guru yang menyuruhmu pergi ke pegunungan Kunlun berasal dari sekolah angin salju. Di dunia abadi Kunlun, Sekte Ksatria Surgawi akhirnya akan jatuh. Siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini? Benarkah? Zhang Guangyu merasa dingin di dalam hatinya namun tetap berusaha untuk tetap tenang di permukaan sambil berkata, kita akan jatuh asalkan itu untuk tujuan yang baik. Kau terdengar sangat heroik. Zhan San menjawab dengan enteng, Guru Nan berkata kalian semua di Gunung New Moon harus pergi ke sana, tapi menurutku tidak. Besok, semua orang di atas panggung Grandmaster akan pergi ke sana. Zhang Hanyang harus pergi, oke. Kalau tidak, Guru Nan akan menyerang untuk menghancurkan Gunung New Moon. Sambil berkata demikian, Zhan San tampak sedikit muram. Dia sangat membenci Zhang Hanyang. Orang itu telah mencuri begitu banyak sumber daya dan hampir membuatku dicurigai oleh tetua pertama. Memikirkan hal itu, Zhan San gemetar karena marah. Oh, benar juga, bukankah mereka bilang Zhang Hanyang punya wanita yang sangat cantik? Bawa dia juga. Kita di sini. Tuan Nan sedang beristirahat. Silakan saja kalau kau ingin melarikan diri. Hehehe. Zhang Guangyu tersenyum pelan lalu berbalik untuk berjalan melewati gerbang Gunung Bulan baru. Baru setelah dia masuk dia mengizinkan tangannya gemetar. Setelah beberapa hari kemakmuran saja, kita akan menemui kiamat. Ayo kembali dan beristirahat. Zhang Guangyu masih bisa terdengar tenang. Meskipun dia agak gelisah, karena dia sekarang adalah pemimpin di sini, dia tidak bisa menunjukkan sisi putus asanya kepada orang lain. Kakek, kita tidak akan keluar, kan? Setelah keluar dari mobil, Meng Meng berlari ke Zhang Guangyu, mengangkat kepala kecilnya, dan mengajukan pertanyaan. Tidak hari ini. Kita akan pergi bermain saat ayahmu kembali. Zhang Guangyu menepuk kepala Meng Meng sambil tersenyum. Kenapa ayah belum kembali? Aku sudah lama menunggunya, gerutu Meng Meng. Kemudian dia mengikuti Ziyan yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, Zhou Fei, Wang Ya, dan Zhang Li kembali ke istana. Setelah mereka pergi, yang lainnya berkumpul di sekitar Zhang Guangyu. Ayo kita ke puncak gunung. Tetua pertama, jalankan formasi dengan kekuatan penuh, kata Zhang Guangyu. Ketika mereka tiba di gunung belakang, mereka berdiri membentuk lingkaran. Wang Xiaoqi, kirim lebih banyak orang ke tambang kuno untuk mencari Han. Juga, beritahu Paman Dong untuk bersiap menghadapi pertempuran. Ya. Pernyataan sederhana itu mengungkap besarnya masalah tersebut. Semua orang terdiam. Zhao Feng dan banyak anggota kelompok keamanan duduk bersila, menjalankan metode kultivasi mereka dan mengatur pernapasan mereka. Bahkan instruktur Liu tidak lagi ceria seperti dulu.
Wajahnya sekarang muram. Mereka semua siap bertarung. Waktu seakan melambat. Setiap detik terasa jauh lebih lama. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hingga larut malam, Jiang Yanlan membawakan mereka kabar baik. Paman Zhang, bos kami baru saja mengirimi saya pesan. Kabar baik. Apa itu? Zhang Guangyu tiba-tiba bangkit berdiri. Bahkan orang-orang yang duduk di rumput di dekatnya pun terbelalak. Intel mengatakan bahwa ketika pria dari Xiangjiang itu datang ke Gunung Bulan Baru, dia sengaja bertanya apakah tempat ini ada hubungannya dengan Istana Hitam Putih. Bos berspekulasi bahwa pria itu takut pada Istana Hitam Putih, jadi dia pergi untuk menghubungi Istana Hitam Putih. Besok, Istana Hitam Putih akan mengirim seorang murid ke sini, kata Jiang Yanlan sambil berlari kencang. Seorang murid Istana Hitam Putih akan mengunjungi kita. Benar-benar kejutan. Hal itu langsung membangkitkan semangat tetua pertama dan yang lainnya. Istana Hitam Putih adalah kekuatan legendaris. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka mungkin tidak dapat menang melawan Istana Hitam Putih. Menurut bos kami, Jiang Yanlan ragu sejenak lalu melanjutkan, pejabat itu tidak akan ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri. Bos baru tahu bahwa alasan orang-orang ini keluar adalah karena mereka ingin memilih sejumlah besar orang berbakat untuk pergi ke dunia abadi Kunlun untuk berkultivasi. Mereka bukan orang-orang yang berbahaya. Namun, tanpa diduga, salah satu dari mereka adalah pendukung sekolah angin salju. Orang-orang itu benar-benar kuat. Dia kemudian berhenti berbicara, menahan diri untuk tidak memberitahu mereka bahwa bantuan dari Istana Hitam Putih secara khusus diminta untuk membantu mempertahankan sekte Ksatria Surgawi, atau katakanlah, Gunung Bulan Baru. Bagi pemerintah, Zhang Hanyang masih seorang jenderal. Dan Gunung Bulan Baru adalah tempat yang tidak dapat dilepaskan Xiangjiang untuk sementara waktu. Selain Zhang Hanyang, ada juga keluarga Wang, keluarga Zi, dan keluarga Liang yang tinggal di tempat ini. Mungkin mereka bahkan dapat mengusir keluarga Rong ke sini dari kota Linhai. Itu akan mendukung perkembangan ekonomi lokal. Para petinggi Xiangjiang telah mengetahui masalah ini dan juga mendiskusikannya. Ye Tianlang memikirkannya berulang kali dan menyampaikan masalah ini. Pada akhirnya, para petinggi tetap menghubungi Istana Hitam Putih. Meskipun harganya mahal, itu sepadan. Ini juga memecahkan situasi mendesak yang dialami Gunung New Moon. Setidaknya Zhang Guangyu dan yang lainnya berpikir begitu. Keesokan paginya, Yan, kamu tidak bisa pergi. Rong Jiali berkata dengan ekspresi khawatir, meskipun Istana Hitam Putih akan mengirim seseorang ke sini, kita tidak pernah tahu orang macam apa orang-orang itu. Mereka mungkin pembunuh berdarah dingin. Jika kamu terluka sedikit saja, Zhang Han akan menjadi gila. Lalu, siapa yang akan menjaga Meng Meng? Aku juga tidak ingin pergi. Ziyan menggigit bibir bawahnya dan berkata, tapi karena mereka sudah memanggil namaku dan meminta kehadiranku, jika aku tidak pergi, apakah mereka akan melakukan sesuatu padamu dan... Ini memang merupakan masalah yang merepotkan. Zhan San telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang berada di atas alam Grandmaster dan Ziyan harus pergi ke pegunungan Kunlun. Dia pasti punya motif tersembunyi. Zhao Feng dan yang lainnya juga berkata, Nyonya, Anda harus tetap di sini. Paling buruk, kita harus bertarung dengan mereka. Murid Istana Hitam Putih akan membantu kita. Benar sekali. Musue mendengus dan berkata, jangan khawatir, Nyonya. Saat Tuan kembali, dia akan menghajar mereka semua sampai mati. Perkataan Musue membuat tetua pertama dan yang lainnya mendesah pelan. Mereka bertanya-tanya mengapa gadis ini begitu percaya kepada gurunya. Zhang Han, tentu saja, sangat luar biasa. Namun, dia baru saja mencapai alam surga, sedangkan orang-orang itu sudah memiliki kemampuan tempur terbaik di seluruh dunia. Mungkin Zhang Han bisa bertarung dengan salah satu dari mereka. Namun kelima orang itu bersatu. Ayo pergi. Akhirnya, Zhang Guangyu tidak mengizinkan Ziyan pergi bersama mereka. Setelah kelompok puluhan orang itu keluar dari Gunung New Moon, Zhan San memimpin lebih dari 10 orang untuk menemui mereka. Di mana Zhang Hanyang? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Dia keluar. Apa? Wajah Zhan San menjadi gelap. Zhang Guangyu, kamu benar-benar tidak tahu situasi apa yang sedang kamu hadapi, bukan? Sekarang, kamu hanyalah seekor ikan di atas talenan. Apakah kau mencoba mengancam kami dengan memamerkan koneksimu yang kuat? Zhang Guangyu berkata dengan suara rendah. Kalaupun aku, terus kenapa? Zhan San mencibir. Kita semua seniman bela diri. Jadi, kamu harus mengerti bahwa memiliki pendukung adalah hal yang wajar. Tidakkah kamu tahu bagaimana sekte Ksatria Surgawimu membalikkan keadaan? Kalau bukan karena Zhang Hanyang, sekte Ksatria Surgawi pasti sudah musnah sekarang, bukan? Awalnya, kami semua khawatir suatu hari Zhang Hanyang akan menghancurkan formasi dan datang untuk menangkap kami bersama anak buahnya.
Namun kemudian, tetua agung kami memimpin sekelompok master untuk memanfaatkan peluang di tambang kuno. Besok, mereka akan keluar. Haha, bahkan jika Lord Nan tidak datang, kamu jelas bukan tandingan kami. Perkataannya membuat wajah Zhang Guangyu, tetua pertama, dan yang lainnya sedikit pucat. Orang itu telah membuat terobosan. Itu benar-benar berita buruk. Hal itu malah memperburuk keadaan. Hentikan omong kosongmu. Suruh Zhang Hanyang dan yang lainnya keluar secepatnya. Kata Zhan San dingin. Bagaimana jika aku bilang tidak? Wajah Zhang Guangyu tampak lebih tegas. Mereka yang dekat dengannya tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ia akan melakukan serangan. Kegugupan tetua pertama, tetua ketiga, Wang Zanpeng, dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelisah. Dalam sekejap, hawa dingin terasa di area itu. Semua orang tahu bahwa pertempuran dapat terjadi kapan saja. Apakah kamu yakin ingin bertarung di sini? Zhan San mengerutkan kening dan berkata, Tuan Nan masih di Xiangjiang. Beranikah kau melakukan ini? Sambil berbicara, Zhan San mengangkat tangan kanannya. Seolah-olah pertempuran besar akan terjadi begitu dia menurunkan tangan itu. Zhan San tidak perlu takut karena dia didukung oleh Nan Sisan. Bahkan orang biasa terkadang harus mempertimbangkan koneksi lawan sebelum memulai perkelahian. Jika pihak lain memiliki pendukung yang kuat, orang mungkin tidak ingin membiarkannya menjadi kekerasan. Namun jika seseorang membiarkan perasaannya menguasai dirinya, hal-hal mungkin akan berubah secara berbeda. Dari sudut pandang Zhan San, Zhang Guangyu sekarang jelas terbawa oleh perasaannya. Tepat saat suasana mulai menyesakkan, sebuah suara manis dan tenang terdengar dari sisi gerbang Gunung Bulan Baru. Suamiku benar-benar tidak ada di sini. Oh. Zhan San terkejut. Lalu di mana dia? Tambang kuno, kata Zhang Guangyu sambil menggertakkan giginya. Dia pergi ke tambang kuno. Zhan San mengernyitkan alisnya sedikit, melambaikan tangannya, dan akhirnya menatap Ziyan sambil berkata, itu akan baik-baik saja jika kau hadir. Saat dia berbicara, cara dia memandang Ziyan agak aneh. Ziyan memang cantik. Namun, betapapun cantiknya Zhan San saat bertemu seorang wanita, jika wanita itu bukan seorang ahli bela diri, dia hanya akan menganggapnya sebagai tengkorak yang cantik. Sambil tertawa dingin, Zhan San memimpin dan menuju ke kejauhan. Ruang udara tertutup ini membuatnya agak kesal. Tidak heran Zhang Hanyang dapat menghancurkan formasi langit dan bumi. Pencapaiannya dalam formasi benar-benar menakjubkan. Dia telah bangkit terlalu cepat, jadi dia harus dieliminasi. Sambil berpikir keras, Zhan San berjalan keluar dari area terlarang. Kemudian, dia dan anak buahnya terbang ke udara dan segera menuju ke utara. Namun beberapa orang masih tetap tinggal di Gunung Yumun, seperti Liang Hao, Ahu, beberapa seniman bela diri dari keluarga Wang, dan puluhan anggota kelompok keamanan. Zhan San tidak mempermasalahkannya. Selama orang-orang penting ada di sana, tidak masalah apakah anak buahnya yang lain ikut dengannya atau tidak. Mengapa saudara iparku belum kembali? Aku sangat khawatir, Zhou Fei, yang sekarang muncul, bertanya dengan cemas. Hari persalinannya sudah dekat. Namun, kejadian seperti ini tiba-tiba saja terjadi, yang membuatnya gelisah. Khawatir tidak akan membantu. Baik itu berkah atau kutukan, itu akan datang pada waktunya. Aku percaya bahwa saudaraku akan segera kembali. Dia pasti punya solusi. Aku harap dia bisa kembali dengan selamat, bisik Zhang Li. Nah, apa yang dilakukan Zhang Han sekarang? Dia berada di kota Lingqi. Yang mengejutkannya, Xi Nan juga bisa menyamarkan dirinya dengan topeng ajaib. Auranya juga telah berubah. Saat ini, dia dan Zhang Han sedang berpatroli di sekitar istana Lingqi. Sebenarnya, mereka sedang menyiapkan formasi pembunuh. Akan sangat sulit untuk membunuh Lingqi sekaligus. Oleh karena itu, Zhang Han telah menyiapkan formasi pembunuh tingkat tinggi yang disebut Soul Extermination. Kita harus bergegas. Zhang Han tanpa sadar melirik pergelangan tangannya. Meskipun dia tidak memakai jam tangan saat turun ke sini, dia tahu bahwa 3 hari telah berlalu. Tentu, kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita punya waktu 2 hari lagi. Xi Nan bertanya dengan suara rendah, apakah menurutmu formasi ini bisa berhasil? Ya, saya bersedia. Pada pukul 11, Zhang Guangyu dan yang lainnya tiba di sebelah timur pegunungan Kunlun. Ketika dia tiba, dia melihat lebih dari 1000 seniman bela diri telah berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka merupakan Grandmaster Wu Dao, dan beberapa berada di alam dewa atau bahkan alam bumi. Setiap provinsi memiliki 30 atau 40 kandidat. Rata-rata, setiap kota memiliki 1 atau 2 kandidat. Namun, jika tidak menghitung kandidat dari Badan Keamanan Nasional dan anggota sekte, sisanya hanya sebagian kecil. Ada kegaduhan suara. Masing-masing orang tampak sedikit gelisah. Lagi pula, yang akan segera mereka temui adalah para master dari dunia abadi Kunlun.
Jika mereka tersinggung dengan cara apapun, mereka mungkin akan menyingkirkan semua orang yang hadir. Tetapi hal baiknya adalah Ye Tianlang, anggota Badan Keamanan Nasional, ada di sini, yang membuat semua orang merasa sedikit lega. Ketika mereka melihat Zhang Guangyu dan anak buahnya, banyak orang tercengang. Zhang Guangyu dari Sekte Ksatria Surgawi dan Zhan San dari Sekolah Angin Salju. Mengapa mereka datang ke sini bersama-sama? Mungkinkah mereka sudah berbaikan? Tidak, dari ekspresi mereka, tampaknya orang-orang dari Sekolah Angin Salju telah mengawal orang-orang dari Sekte Ksatria Surgawi ke sini. Raja Abadi Chen juga ada di sini. Wanita cantik itu adalah istri Zhang Hanyang, bukan? Sekarang dia sudah muncul, di mana Zhang Hanyang? Saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Banyak orang tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan kekuatan Sekolah Angin Salju muncul bersama dengan kekuatan Sekte Ksatria Surgawi. Ye Tianlang juga melihat mereka. Dia menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selain Jiang Yanlan, Mu Sue juga ada di dalam kelompok itu. Keduanya juga memiliki latar belakang yang kuat. Mereka masing-masing mewakili Sekte Awan Air dan Sekte Pedang Luofu. Ye Tianlang berharap agar orang-orang dari dunia abadi Kunlun tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ye Tianlang merasa tidak berdaya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara semua orang berdiskusi panas. Wus, 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 wus. 5 sosok terbang cepat ke arah mereka dari arah timur. Mereka membawa serta aura angkuh. Apakah ini semua orang yang kita punya? Dao Fu, sang pemimpin, memandang kerumunan dan mengerutkan kening. Iya. Gerbang dunia kecil baru saja dibuka belum lama ini. Banyak orang telah pergi ke dunia kecil untuk berkultivasi sebagai murid sekte di sana. Keberadaan dunia kecil sebenarnya telah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ye Tianlang menangkupkan tangannya dan berkomentar. Baiklah, mari kita pergi ke dunia kecil dan melihat-lihat besok. Dao Fu mengangguk, melihat sekeliling ke orang-orang yang hadir, dan berkata dengan suara yang jelas, kali ini, kami memanggil kalian ke sini karena ada sesuatu yang ingin kami umumkan. Saya pikir beberapa orang di sini telah mendengar tentang dunia abadi Kunlun. Kami berlima adalah perwakilan dari berbagai sekte di dunia abadi Kunlun. Di masa lalu, setiap beberapa dekade, dunia abadi Kunlun akan turun untuk mencari mereka yang ditakdirkan untuk pergi bersama kami. Sekarang, tanpa membuang waktu, kami segera memanggil kalian ke sini. Dunia abadi Kunlun. Wah, mereka benar-benar dari negeri abadi. Bukankah itu berarti kita semua ditakdirkan untuk pergi bersama mereka? Dan kita bisa pergi ke alam abadi Kunlun untuk berkultivasi, bukan? Banyak orang mulai mendiskusikan masalah itu dengan bersemangat. Mata banyak orang berbinar karena kegembiraan, karena dunia yang lebih maju itu menarik bagi mereka. Namun, banyak yang diam-diam menggelengkan kepala. Jika mereka pergi bersama para dewa, mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum mereka kembali lagi. Karena mereka sudah lama terbiasa dengan kehidupan duniawi dan memiliki orang-orang terkasih di dunia ini, mereka tidak ingin segera mengunjungi tanah abadi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka yang memiliki pemikiran ini adalah orang-orang tua. Di antara mereka adalah Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong, Lei Tianan, Ji Wushuang, dan banyak lainnya. Tempat seperti apakah Kunlun Immortal World itu? Pria parubaya, Lang Fan, berkata dengan santai, ini adalah dunia luas yang kaya akan ki spiritual dan sumber daya. Dari 2.800 orang yang pergi ke dunia abadi Kunlun 56 tahun yang lalu, yang terlemah dari orang-orang ini sekarang memiliki kekuatan yang setengah langkah lagi dari alam eliksir. Tahukah Anda apa kekuatan yang setengah langkah lagi dari alam eliksir itu? Itu jauh lebih kuat daripada tahap puncak surga. Menurut cara paling ortodoks untuk menamai alam kultivasi, ada tahap pemurnian ki, tahap fondasi, alam bawaan, dan alam eliksir. Untuk menjadi pilar masyarakat, seseorang harus mencapai tahap awal alam eliksir. Jika seseorang memasuki tahap tengah alam eliksir, seseorang akan mulai memiliki kekuatan tertinggi. Ketika seseorang mencapai tahap akhir alam eliksir, seseorang akan dapat mendirikan sekte di dunia abadi Kunlun. Seorang kultivator di puncak alam eliksir adalah seorang master yang dapat mendominasi sebagian dunia. Setelah itu, yang menanti di depan adalah alam asal. Mereka yang berada di alam asal adalah raksasa di dunia abadi Kunlun. Master besar Wu Dao, alam dewa, alam bumi, dan alam surga hanyalah istilah yang digunakan dunia seni bela diri. Dan satu hal lagi, Lang Fan menyeringai dan berkata, di sini, kau tidak akan pernah mencapai alam eliksir karena dunia ini rusak, dan ki spiritual di sini telah habis. Tidak seorang pun dapat mencapai sejauh itu di dunia ini. Jika kau ingin maju lebih jauh, kau harus pergi ke alam abadi Kunlun. Ngomong-ngomong, aku Lang Fan dari Sekte Kuda Putih.
Jadi perburuan liar sudah dimulai, bukan? Yuan Bing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Lang Fan. Dia mencibir cara Lang Fan melakukan sesuatu. Bolehkah saya tahu di alam mana yang mulia berada? Tanya seorang pemuda di antara kerumunan, yang menatap Lang Fan dengan kagum. Tahap tengah alam eliksir. Lang Fan melambaikan tangan dengan acuh tak acuh dan menambahkan, kalian semua harus pergi ke dunia abadi Kunlun. Itulah satu-satunya jalan keluar. Beberapa orang yang masuk terakhir kali bahkan telah menjadi seniman bela diri di tahap akhir alam eliksir. Mereka hebat. Karena mereka bisa melakukannya, mengapa kalian tidak bisa? Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia. Lalu, apa yang perlu kita bayar? Tanya pria paruh baya lainnya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelesaikan beberapa tugas untuk pelatihan. Uxi melirik pria itu dan menjawab, menjalankan tugas juga akan mengasah kultivasimu. Pada dasarnya, setiap sekte memiliki sistem pelatihannya sendiri. Semakin besar kontribusi yang kamu berikan, semakin baik sumber daya yang akan kamu dapatkan. Dengan sumber daya, kultivasimu akan meningkat lebih cepat. Melihat kelima senior dari dunia abadi Kunlun dengan sabar memberikan jawaban terperinci atas pertanyaan yang diajukan, ketegangan yang dirasakan banyak orang berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke negeri yang lebih maju. Dunia abadi Kunlun. Kesempatan macam apa ini? Dan alam eliksir. Ternyata alam bumi dan alam surga bukanlah istilah yang lazim, sedangkan alam bawaan dan alam ramuan lazim. Aku akan memberimu waktu 7 hari untuk memikirkannya. Kami di sini terutama untuk merekrut murid-murid sekte di dunia kecil. Kalian hanya ikut-ikutan. Lang Fan melambaikan tangannya dan melanjutkan, dalam 7 hari, jika kau memutuskan untuk pergi bersama kami, datanglah ke sini dan tunggu. Aku akan membawamu ke dunia abadi Kunlun. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa begitu kau memasuki dunia abadi Kunlun, kau tidak dapat kembali ke dunia sekuler sesuka hati. Namun, karena lorong itu saat ini sudah stabil, ada kemungkinan kau dapat kembali setiap beberapa tahun. Jagoan. Mereka bisa kembali lagi beberapa tahun sekali. Sekarang, banyak yang tergoda. Ditambahkan bahwa Lang Fan telah menyebut mereka sebagai pengikut, pukulan mendadak pada harga diri mereka menyebabkan mereka percaya bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Namun, Lang Fan tidak menceritakan kisah lengkapnya. Misalnya, lebih dari 50 tahun yang lalu, hampir 3.000 orang memasuki alam abadi Kunlun, tetapi sekarang, berapa ratus dari mereka yang masih hidup. Sebenarnya, mereka lebih tertarik pada orang-orang dari dunia seni bela diri sekuler karena mereka tidak terpengaruh oleh sekte-sekte. Sebaliknya, para pengikut beberapa sekte biasanya setia kepada sekte mereka. Jadi, dalam menghadapi beberapa masalah, mereka cenderung membiarkan kesetiaan mereka mengaburkan penilaian mereka. Misalnya, dalam pertempuran antara dua sekte di dunia abadi Kunlun, ketika satu pihak mengetahui bahwa lawannya juga berasal dari sekte yang sama dari dunia kecil, mereka mungkin tidak akan membawa mereka untuk bertarung melawan rekan-rekan lama mereka. Hal-hal seperti itu telah terjadi lebih dari sekali. Cukup sekian untuk hari ini. Kami sudah memberi tahu kalian semua yang perlu kalian ketahui. Sekarang, kembali dan buat persiapan. Kita sekarang menuju ke dunia kecil. Lang Fan melambaikan tangan ke arah kerumunan dan mengumumkan bahwa pertemuan itu dibubarkan. Fiuh. Zhang Guangyu dan tetua pertama menghela napas lega. Mereka tidak menyangka bahwa para senior datang karena masalah ini. Terlebih lagi, kelima orang itu tidak berasal dari pasukan yang sama. Itulah kuncinya. Meskipun Lord Nan juga datang, karena dia hanya seorang diri, Zhang Guangyu memperkirakan bahwa ketika putranya keluar dari tambang kuno, Lord Nan hampir tidak dapat melawan putranya. Saya. Mata Zhang Guangyu berkedip. Dia ingin bertanya apakah pihak lain mengenal ayahnya, Zhang Mu, dan bagaimana keadaannya di alam abadi Kunlun. Namun mengingat situasinya, dia tidak berani mengatakan apapun karena takut ketahuan oleh Nan Sisan. Akan tetapi, meskipun dia tidak bertanya, Nan Sisan tetap menatapnya. Tunggu sebentar. Sekarang setelah kamu selesai dengan urusanmu, saatnya aku mengurus urusanku. Mendesis. Saat menatap mata dingin Nan Sisan, Zhang Guangyu merasakan hawa dingin di punggungnya. Pangeran ketiga datang ke sini dan mendirikan sekolah angin salju. Setelah berkembang selama beberapa tahun, sekolah angin salju membangun cabangnya di kelima dunia kecil dan menjadi sekte nomor 1. Ketika Nan Sisan berbicara, nadanya setenang air. Namun, kata-kata berikutnya diucapkan dengan suara yang lebih dingin. Namun, yang mengejutkan semua orang, bertahun-tahun kemudian, sekolah angin salju benar-benar dibuat frustrasi oleh sekte Ksatria Surgawi. Dikatakan bahwa sekte Ksatria Surgawi didirikan oleh Zhang Mu. Sekarang, sekolah angin salju hanya tersisa dengan satu sekte utama. Hahaha, apakah sekte Ksatria Surgawi benar-benar sekuat itu?
Karena aku di sini, aku akan menghancurkan sekte Ksatria Surgawi bahkan jika itu berarti aku tidak punya banyak waktu untuk perekrutan. Berdengung. Begitu Nansisan mengucapkan kata terakhir, tangan kanannya dipenuhi dengan sejumlah besar energi, seolah-olah dia hendak membunuh Zhang Guangyu dan yang lainnya saat itu juga. Pada saat ini, Ye Tianlang buru-buru berkata, "Senior, Anda tidak bisa melakukan itu. Sekte Ksatria Surgawi terletak di dunia Kunsu, tetapi anggota mereka pada dasarnya berasal dari Gunung Bulan Baru. Apa yang membuatmu berpikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini?" Serangan yang terbentuk di tangan kanan Nansisan tiba-tiba berubah. Energinya berubah menjadi parang sepanjang 5 meter dan menerkam Ye Tianlang seperti kilatan petir. Dalam sekejap, rambut Ye Tianlang berdiri tegak. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai cara untuk menangkisnya. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Wajah Ye Tianlang menjadi pucat. Tepat saat serangan itu hendak mencapainya, Dao Fu melambaikan tangan kanannya sedikit. "Nansisan, jangan terlalu pemarah." Wajah Nansisan menjadi gelap. "Kau ingin melawanku?" Dao Fu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak, tidak. Sekte Ksatria Surgawi lah yang berseteru dengan Sekolah Angin Salju. Jadi, seharusnya ini adalah pertarungan antara kedua sekte di dunia kecil. Namun, orang-orang di depan kita sekarang mewakili Gunung Bulan Baru yang sekuler. Aku hanya berpikir bahwa kau harus pergi ke dunia kecil jika kau ingin bertarung, bukan di sini." Yang Dao Fu maksud adalah Nansisan tidak boleh menakut-nakuti sekelompok orang di depan mereka dengan serangan itu. Dao Fu tidak akan keberatan jika Nansisan pergi ke dunia kecil dan menyerang sekte Ksatria Surgawi. Namun, Dao Fu tidak ingin melihat perselisihan di tempat ini. Meskipun demikian, Nansisan tidak takut pada Dao Fu. Dia mencibir dan berkata, "Bukan urusanmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Tuan Nan, pemilik Gunung Bulan Baru adalah Zhang Hanyang. Zhang Hanyang memainkan peran terbesar dalam menghancurkan 4 cabang sekolah angin salju kita. Dia juga putra Tuan Muda Sekte Ksatria Surgawi dan cucu Zhang Mu. Dia telah maju dalam kultivasi dengan kecepatan yang luar biasa. Dan kita harus menghentikannya sejak awal," kata Zhan San dengan khawatir. "Siapa di antara mereka yang bernama Zhang Hanyang?" Nansisan bertanya dengan dingin. "Zhang Hanyang tidak ada di sini." Zhan San menoleh ke arah Ziyan dan berkata, "Tapi gadis cantik ini adalah istri Zhang Hanyang. Selain itu, orang tua Zhang Hanyang juga ada di sini. Selama kita menyandera mereka, Zhang Hanyang pasti akan datang ke sini dan menyerahkan nyawanya sendiri." "Zhan San, kau sedang mencari kematian." Zhang Guangyu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. "Membunuh." Chen Changqing tidak membuang waktu untuk berdebat. Dalam sekejap, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. "Membunuh." Instruktur Liu dan tetua pertama mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Melihat hal ini, para anggota Sekolah Angin Salju juga memasang wajah galak dan menghunus senjata mereka. Jika bukan karena kehadiran kelima senior itu, kedua belah pihak pasti sudah terlibat perkelahian. Namun, Nansisan ada di sini. Bagi tetua pertama dan yang lainnya, dia adalah seseorang yang dapat menghancurkan mereka semua. Gemuruh. Terdengar suara teredam. Nansisan mengangkat satu kaki dan melangkah ke udara. Kemudian, hembusan angin setajam pisau melilit Zhang Guangyu dan anak buahnya. Melihat hal ini, Dao Fu sedikit mengernyitkan alisnya. Namun, karena Nansisan tidak menyerang untuk melukai apapun, ia memutuskan untuk tetap diam. "Apakah kamu istri Zhang Hanyang?" Pada saat ini, Nansisan akhirnya menyadari keberadaan Ziyan. Secerca keterkejutan melintas di matanya, dia berseru, tidak pernah tahu bahwa ada wanita secantik itu di dunia sekuler. Dia tidak kalah dengan beberapa wanita suci dari beberapa sekte. "Bagus. Kemarilah dan tidurlah denganku." Perkataannya membuat wajah Dao Fu dan senior lainnya sedikit menegang. Mereka terkejut mengetahui bahwa Nansisan benar-benar menyukai hal semacam ini. Wanita cantik di dunia sekuler hanyalah kerangka cantik yang berjalan di antara kita. "Nansisan, jangan lupakan statusmu." Dao Fu tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. "Orang tua, jika kau menunjukku sekali lagi, kita mungkin harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati," jawab Nansisan dengan wajah dingin. Kemudian, dia menoleh ke Zhang Guangyu dan yang lainnya lagi. "Aku akan membunuh mereka semua, atau menempatkanmu di tempat tidurku dan membiarkan mereka tetap hidup untuk saat ini. Antara kamu dan orang tua Zhang Hanyang, siapa yang akan kulukai? Terserah padamu." Gemuruh. Ziyan merasa seolah-olah ada bom yang meledak di kepalanya. Wajah Zhang Guangyu pucat pasi. Namun, saat hendak berbicara, dia merasakan tekanan luar biasa yang menekannya dan membengkokkan tubuhnya, sehingga dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tetua pertama dan tetua ketiga, yang berada di tahap puncak surga, berhasil berdiri tegak dan masih dapat berbicara. "Jangan menekan kami terlalu keras.
Bagaimana kalau aku melakukannya? Nancy San menjawab dengan datar, pangeran ketiga dari kuil angin salju kita telah datang ke dunia sekuler dan mendirikan sekolah angin salju. Oleh karena itu, ada permusuhan historis antara aku dan Sekte Ksatria Surgawi. Hari ini, aku punya hak untuk menyerang mereka. Jika kau punya pendukung yang kuat, aku tidak akan mengeluh jika kau memanggilnya ke sini dan membunuhku. Sayangnya, kau tidak punya. Orang-orang di dunia abadi Kunlun tidak merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, tetapi mereka juga tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh mereka. Pernyataan itu dapat dianggap sebagai penjelasan kepada lebih dari 1.000 seniman bela diri di tempat kejadian. Itu juga membuatnya mendesah pelan dan terdiam. Jika dia terus membujuk Nancy San agar tidak melakukannya, dia mungkin akan menjadikan guru Nancy San, Nan Feng, pangeran ketiga, sebagai musuh. Meskipun kamu punya alasan, kamu tidak bisa menindas orang lain seperti ini. Panglima Perang Klan Chan melangkah maju 2 langkah dan berkata perlahan, Tuan Nan, Anda berasal dari dunia abadi Kunlun. Jika Anda melawan musuh Anda, Sekte Ksatria Surgawi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun sekarang, Anda berniat menyakiti seorang wanita yang lemah. Itu tidak dapat dibenarkan. Hah? Tatapan mata Nancy San berubah dingin saat dia menatap Panglima Perang Klan Chan. Bersambung.